Bab 837. Tungku. Mata Wang Lin berbinar saat dia masuk ke dalam tungku. Ruang di dalam tungku terbatas dan Wang Lin segera mulai mengoperasikan energi asal di dalam tubuhnya. Tentakel yang menjulur ke arahnya melilit tungku. Namun, mereka tidak berani memasuki tungku dan hanya tinggal di luar saja. Wang Lin menghela nafas lega. Tempat ini hanya bisa dianggap aman untuk sementara. Dia mulai merenung dan mengabaikan segala sesuatu di luar. Kemudian dia duduk dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Saat dia menutup matanya, ada kilatan cahaya di bayangannya dan Tasan keluar. Tasan duduk, dan jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera bertindak. Saat Wang Lin duduk di sana, dia merasakan kelelahan di hatinya. Sejak dia memasuki alam surgawi guntur, dia berada dalam kondisi siaga tinggi. Setelah dia meninggalkan alam surgawi guntur, dia dikirim ke Nether Beast dan hanya bisa pergi setelah pertempuran yang mengerikan. Awalnya, dia berencana mencari Li Yun untuk mempelajari batasan dan beristirahat sebentar setelah memimpin klan abadi terpilih ke planet King Lin. Namun hal itu terjadi setelahnya memaksa Wang Lin menjadi kejam dan melawan. Pengejaran keluarga Yao dan partisipasi keluarga budidaya lainnya memaksa Wang Lin melarikan diri. Meskipun dia memiliki keuntungan, situasi di mana kecerobohan sesaat akan menyebabkan cedera serius atau kematiannya sangatlah melelahkan. Ini telah menumpuk di dalam tubuhnya, dan sekarang dia duduk di dalam tungku ini, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Para pembudidaya di luar pasti menderita banyak korban akibat serangan ular Molngaser. Saya yakin tidak akan ada lagi orang yang memburu saya dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak bisa masuk ke tubuh ular Molngaser dan menemukanku. Meskipun tempat ini berbahaya, namun juga sangat aman. Mata Wang Lin terpejam saat energi asal berputar ke seluruh tubuhnya dan perlahan memberi nutrisi pada jiwa asalnya. Saat energi asalnya berputar di dalam tubuhnya, ada semburan rasa sakit yang datang dari jiwa asalnya. Dia telah menghadapi banyak krisis selama periode ini. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno, dia pasti sudah mati berkali-kali. Kekejaman dunia kultivasi, di mana hidup Anda bisa berakhir kapan saja, tidak dapat menggerakkan hati Dao Wang Lin. Dia sudah terbiasa dengan pengalaman seperti itu karena waktunya di Alliance Star System. Bisa dibilang pengalaman seperti ini telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Mantra Yao Bingyun terlalu merusak jiwa asal. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno, Wang Lin membuka mata ini dan ada kilatan rasa dingin dari dalam matanya. Tubuhnya tidak banyak rusak. Sebagian besar adalah jiwa asalnya. Meskipun, berkat armor kulit dewa kuno, hal itu tidak terlalu serius. Sekarang setelah dia tenang, dia tenggelam dalam kultivasinya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di luar tungku. Di dekat pusaran, Yao Bingyun tidak panik dan malah tenang. Ketika dia melarikan diri dari ular Molngaser, dia dimakan oleh ular Molngaser yang besar. Kekuatan misterius segera memasuki tubuhnya dan memisahkan energi asalnya dari tubuhnya, mengubahnya menjadi manusia fana. Tak lama kemudian, dia kehilangan kesadaran. Ketika dia terbangun, dia menemukan dirinya di sini. Tentakel di sini membungkusnya erat-erat. Sensasi dingin datang dari tentakel dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Energi asal di dalam tubuhnya perlahan-lahan terkuras. Proses ini tidak cepat, namun tidak pernah berhenti. Mata Yao Bingyun tampak tenang.
Dia selalu mengejar Dao dan memiliki kepribadian yang tenang. Meskipun dia sadar akan hilangnya energi asal, dia tahu bahwa panik tidak akan membantu. Hanya dengan tetap tenang dia bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Namun, saat dia melihat sekelilingnya, wajahnya langsung menjadi pucat. Orang-orang kering yang terbungkus dalam tentakel yang tak terhitung. Jumlahnya hampir menyebabkan ketenangan Yao Bingyun runtuh. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam untuk memaksa dirinya tenang. Dia menemukan bahwa tentakel yang melilitnya tidak hanya menyerap energi asalnya tetapi juga vitalitasnya. Mata tertutup, Yao Bingyun diam-diam merenung sejenak. Hatinya tenang saat dia menutup matanya. Tutup telinga. Tubuhnya sedikit gemetar saat telinganya ditutup dan mengisolasi segala sesuatu di luar. Napas hilang. Saat ini, tubuh Yao Bingyun menjadi rileks dan napasnya menghilang. Segel jiwa. Jiwa asalnya telah berhenti bergerak sepenuhnya. Meskipun terpisah dari energi asalnya, jiwa asalnya telah menyegel dirinya ke dalam alam yang sangat misterius. Segel keberadaan. Segala sesuatu yang hidup mempunyai keberadaan. Saat ini, Yao Bingyun dengan tegas menyegel keberadaannya. Semua vitalitas lenyap dari tubuhnya. Dia melayang di sana seperti mayat. Yao Bingyun telah mencapai tingkat keberadaan segel mantra surgawi segel jiwa. Bakat tidak banyak berperan dalam mengembangkan mantra ini. Sebaliknya, ia memiliki persyaratan yang sangat ketat pada hati Dao agar seseorang tidak tersesat dalam mantranya. Setelah menyegel dirinya sepenuhnya, suara retakan terdengar dari dalam tubuhnya. Lapisan es tipis muncul dari dalam tubuhnya dan menyebar dengan cepat. Kristal es itu juga menyegel tentakel yang melilitnya. Energi dingin dari tubuhnya menjadi semakin kuat seiring dengan meningkatnya es secara bertahap. Pada akhirnya, es setinggi lebih dari 3 kaki mengelilinginya. Dia setengah telanjang dan tersegel di dalam es. Ekspresinya sangat tenang dan akan membuat jantung seseorang berdebar kencang. Waktu perlahan berlalu. Tidak ada tanda-tanda hari berlalu di dalam tubuh ular Molngaser. Tubuh besar ular Molngaser perlahan-lahan berjalan melintasi domain utara. Pada hari ini, ular Molngaser berhenti. Ini terletak jauh di dalam domain utara. Tidak banyak bintang di sini dan tidak ada planet budidaya di dekatnya. Setelah ular Molngaser berhenti, tubuhnya perlahan-lahan menggulung dan menjadi planet budidaya sekali lagi. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berkontraksi dan sejumlah besar kabut hitam keluar, mengelilingi planet ini. Tentakelnya menjadi semakin pendek hingga panjangnya hanya 1000 kaki. Mereka bergoyang di permukaan planet dan lingkungan sekitarnya menjadi tenang sekali lagi. Di dalam ruang misterius dan sempit di dalam tubuh ular Molngaser, Wang Lin membuka matanya. Cedera pada jiwa asal tidak mudah disembuhkan. Setelah berkultivasi selama ini, ia baru pulih 80%. Mata Wang Lin seperti kilat saat dia melihat tungku yang mengelilinginya. Tungku itu berisi aura dewa kuno yang sangat kuat. Meskipun terus-menerus diserap oleh ular Molngaser, ia masih sangat kuat. Ular Molngaser tidak membunuhku tapi melemparkanku ke sini. Selain menyerap vitalitas, ini juga tempat ular Molngaser menyerap aura dewa kuno. Wang Lin mulai merenung. Jelas sekali bahwa setiap kali ular Molngaser besar ini menemukan seseorang atau benda dengan aura dewa kuno, ia akan melemparkannya ke sini. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergumam, itu berarti pasti ada hal lain yang berhubungan dengan dewa kuno di sini. Petik 2.
Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia mengangkat tangannya dan menempelkannya ke dinding tungku. Perasaan ilahinya dengan cepat masuk ke dalam tungku. Karena keserakahan bisa menjadikannya miliknya, maka aku juga bisa. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki tungku. Saat ini, dia segera merasakan kekuatan isap yang kuat menarik jiwa aslinya. Wang Lin bersiap menghadapi kekuatan isap. Ini jelas dari tentakel yang melilit tungku. Jiwa asalnya kokoh seperti perahu yang menyendiri di tengah ombak yang mengamuk saat dia berjuang untuk masuk lebih dalam ke dalam tungku. Perasaan ilahi Wang Lin secara bertahap menyebar ke seluruh tungku sambil menahan kekuatan isap dan meninggalkan jejaknya. Namun, dia tidak merasa bisa mengendalikannya. Wang Lin mengerutkan kening dan tidak menyerah. Perasaan ilahinya menyebar ke seluruh tungku lagi, dan dia meninggalkan jejaknya sedikit demi sedikit. Proses ini sangat lambat. Dia harus menahan kekuatan isap saat dia melakukannya, yang sangat sulit bagi Wang Lin mengingat tingkat kultivasinya. Waktu perlahan berlalu, tapi Wang Lin tidak berhenti. Saat dia terus mencetak di tungku, dia sepertinya menemukan beberapa petunjuk. Ada sebuah rune yang diukir di sudut luar tungku. Rune ini sangat rumit, dan meskipun diukir di tungku, ukirannya tidak terlalu dalam. Dari permukaan, sangat sulit dideteksi dengan mata telanjang. Bahkan dengan akal ilahi, kecuali seseorang mencari sedikit demi sedikit seperti Wang Lin, mustahil untuk menyadarinya. Masih ada jejak perasaan ilahi yang tercetak pada rune ini. Setelah akal ilahi Wang Lin memeriksanya, matanya langsung berubah dingin. Dia jelas bisa merasakan jejak aura keserakahan pada jejak itu. Keserakahan belum mati. Mata Wang Lin menjadi dingin dan perlahan menjadi tenang setelah sekian lama. Keserakahan belum mati. Jejaknya masih ada, jadi saya tidak bisa mengendalikan tungku, tapi jika jejaknya ada, kenapa saya masih bisa membekas di tungku ini? Saat Wang Lin merenung, dia tiba-tiba berpikir tentang jejak rune keserakahan. Tungku raksasa ini dimurnikan dan dibuang oleh dewa kuno. Dalam ingatan dewa kuno, yang ada hanya penampakan tungku dan tidak ada metode untuk menggunakannya. Lagi pula, warisan memori yang saya peroleh belum lengkap. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke seluruh tungku dan mulai mengamati rune. Setelah sekian lama, matanya berangsur-angsur bersinar. Meskipun dia memusuhi keserakahan, saat ini dia tidak bisa menahan perasaan kagum terhadap keserakahan. Keserakahan ini sangat berbakat. Jelas sekali dia tidak tahu cara menggunakan tungku ini saat pertama kali mendapatkannya dan tidak bisa mengendalikannya. Jadi dia berhasil mendapatkan rune tak dikenal yang dia ukir di tungku dan menghubungkannya dengan beberapa kemampuan di dalamnya. Apa yang sebenarnya dia manipulasi adalah rune ini, dan dengan mengendalikan rune ini, dia dapat menggunakan beberapa kemampuan tungku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tanpa ragu-ragu seluruh perasaan ilahi berkumpul menuju rune itu. Setelah menghapus jejak rasa ketuhanan keserakahan, tungku ini akan kembali ke pemilik aslinya. Mata Wang Lin dipenuhi kegembiraan. Saat kesadaran keilahiannya hendak menghapus perasaan keilahian keserakahan, ekspresinya tiba-tiba berubah dan perasaan keilahiannya berhenti. Perasaan ilahinya dengan cepat keluar dari tungku kembali ke tubuhnya. Bab 838. Bing Yun. Wang Lin membentuk segel dengan tangannya dan menekannya di dadanya beberapa kali. Auranya benar-benar lenyap dan dia meninggalkan jejak kesadaran ilahi untuk mengamati apa yang terjadi di luar.
Aura dingin dengan cepat memenuhi ruang sempit itu. Sumber aura dingin ini adalah orang kurus yang terbungkus tentakel. Orang ini adalah seorang lelaki tua. Awalnya, tidak ada vitalitas di dalam tubuhnya, namun saat aura dingin memenuhi area tersebut, gelombang vitalitas yang kuat memenuhi tubuhnya. Vitalitas ini begitu kuat hingga membuat tubuh lelaki tua itu meledak seperti balon. Namun, yang aneh adalah mata lelaki tua itu masih tertutup tanpa ada tanda-tanda terbuka. Ketika akal ilahi Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar. Berkat tingkat kultivasi dan domain hidup dan mati, dia dapat dengan jelas melihat ada sedikit aura kematian di dalam vitalitas itu. Namun, aura kematian sepenuhnya ditekan oleh vitalitas. Saat vitalitasnya meningkat, tubuh lelaki tua itu menjadi semakin besar. Terdengar serangkaian suara letusan saat tulang-tulang di tubuh lelaki tua itu hancur seolah-olah mereka tidak mampu menahan kekuatan ini. Akibatnya, tanpa tulang-tulang itu menyatu, segalanya semakin menggelembung. Energi dingin menyebar dengan gila-gilaan dari tubuhnya, menyebabkan area sekitarnya dipenuhi energi dingin. Bahkan tentakelnya perlahan mundur. Saat tubuh lelaki tua itu membesar hingga ukuran tertentu, hampir seperti bola daging, sebuah tonjolan muncul. Tonjolan ini dengan cepat berpindah ke seluruh tubuh lelaki tua itu. Tangisan teredam namun tajam terdengar dari dalam tubuh lelaki tua itu. Wang Lin sangat familiar dengan suara ini. Saat Wang Lin mendengarnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Tepat pada saat ini, tubuh lelaki tua itu bergetar dan retakan muncul di tubuhnya. Sejumlah besar energi dingin keluar dari celah tersebut, lalu raungan tajam datang dari dalam tubuh seolah-olah sangat bersemangat. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya mulai bergoyang seolah menyambut kelahiran jenis mereka sendiri. Sesaat kemudian, benda ramping sepanjang 20 kaki keluar dari celah di tubuh lelaki tua itu. Ia terus-menerus memutar tubuhnya hingga tubuh lelaki tua itu akhirnya meledak. Tidak ada daging atau darah, hanya semburan energi dingin. Lalu benda sepanjang 20 kaki itu melesat keluar. Ini mengejutkan Wang Lin karena itu adalah ular Moongazer kecil. Ular Moongazer ini jelas baru lahir, dan semua tentakel di tubuhnya transparan. Setelah muncul, ia langsung berbalik dan menghirup tubuh lelaki tua yang roboh itu. Tubuh lelaki tua itu seperti meleleh dan dilahap oleh ular Moongazer kecil. Ia terus menggoyangkan tubuhnya sambil menyerap energi dingin di dekatnya. Tubuhnya dengan cepat tumbuh dari 20 kaki menjadi 100 kaki. Tentakel di sekitar tubuhnya perlahan berubah menjadi merah tua dan tiba-tiba menjadi ganas. Dengan tubuhnya yang bergoyang, ia bergerak seperti kilat menuju pusaran di depan. Tidak ada halangan saat melewati pusaran tersebut. Setelah ular Moongazer pergi, tentakelnya secara bertahap kembali normal. Energi dingin perlahan menghilang saat diserap oleh tentakel. Semuanya kembali normal, tapi ada satu orang yang hilang. Tentakel yang melilit lelaki tua itu perlahan mundur dan menghilang ke dalam kehampaan. Mata Wang Lin terbuka dan dia tersentak. Pantas saja ada begitu banyak ular Moongazer. Menurut ingatan Tusi, jika ular Moongazer terlalu lama berada di luar tubuh dewa kuno, pasti ia akan mati. Namun, ular Moongazer ini tidak hanya tidak mati, ia juga menggunakan tubuh para penggarap dan manusia untuk membentuk kehidupan baru. Ia hampir membentuk siklus hidup. Ular Moongazer ini pasti telah mengalami perubahan yang menakjubkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, ini tidak mungkin. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat baik.
tentang ular Moongaser, dan saat ini dia mampu menebak 70% hingga 80% dari apa yang terjadi. Dia diam-diam merenung sejenak. Setelah semuanya tenang, perasaan ilahinya menyebar sekali lagi menuju tanda di tungku. Begitu dia menyelimuti rune itu, mata Wang Lin menjadi dingin dan perasaan ilahinya tanpa ampun bertabrakan dengan perasaan ilahi keserakahan. Bahkan di puncak keserakahan, tingkat budidayanya hampir setara dengan Wang Lin saat ini. Mengingat dia terluka parah, jejaknya sangat lemah. Setelah diserang oleh akal ilahi Wang Lin, tidak butuh waktu lama hingga akal itu runtuh. Saat perasaan ilahi keserakahan dihilangkan, Wang Lin tidak ragu untuk meninggalkan jejaknya sendiri pada rune. Keserakahan mengalami situasi kematian yang hampir pasti untuk mendapatkan tungku besar ini. Dia tahu itu adalah harta karun, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Pada titik tertentu, dia memikirkan metode rumit untuk mengendalikannya dan menghabiskan lebih dari 1000 tahun untuk mendapatkan rune tersebut. Dia dengan hati-hati mengukir tanda pada tungku untuk mengendalikannya, tapi sekarang semua ini menguntungkan Wang Lin. Saat perasaan ilahi tercetak pada rune, perasaan aneh muncul dalam diri Wang Lin. Ini adalah perasaan yang sangat familiar dan ada hubungannya dengan armor kulit dewa kuno. Namun perasaan ini seperti bunga di kabut, sangat samar. Seolah-olah ada lapisan yang memisahkannya darinya dan dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Wang Lin tahu metode yang dia gunakan untuk mengendalikan tungku itu salah dan hanya mengambil jalan pintas seperti keserakahan. Meskipun ini memberinya kendali dasar, itu tidak memungkinkan saya menggunakan kekuatan penuh tungku. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru. Matanya berbinar dan dia bergumam, selama aku kembali ke Alliance Star System, tungku ini akan menampilkan kekuatan aslinya di tangan tubuh asliku. Kemudian kedua tangannya membentuk segel sesuai dengan perasaan samar yang dimilikinya. Dengan pemikiran dari akal ilahi, tungku itu bergetar dan mengeluarkan dengungan. Riak menyebar dari tungku dan gas putih keluar. Gas putih ini sangat padat dan mengelilingi Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin merasa seperti menyatu dengan tungku. Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa. Seolah-olah dia adalah tungkunya. Sambil berpikir, Wang Lin dengan lembut berkata, "Ubah posisi." Setelah dia mengucapkan dua kata itu, tungku itu bergetar dan menghilang. Ketika muncul kembali, ia berada di luar belitan tentakel. Yang aneh adalah tentakelnya tidak bergerak dan tetap pada posisi semula. Seolah-olah bagi mereka, tungku itu masih ada. Tubuh Wang Lin keluar dari tungku dan gas putih mengikutinya. Pada saat ini, dia tampak seperti makhluk surgawi yang menunggangi awan. Kemudian mata Wang Lin berbinar dan tertuju pada Yao Bingyun. Ketika kesadaran ilahinya menyebar ke seluruh tungku sebelumnya, dia memperhatikan Yao Bingyun. Namun, dia fokus pada pencetakan tungku, jadi dia tidak melihat lebih dekat. Sekarang setelah dia mendapatkan tungku, dia punya waktu untuk mengamatinya. Melalui es, tubuh setengah telanjang Yao Bingyun memancarkan keindahan yang aneh. Yao Bingyun sudah cantik, tapi dengan mata terpejam, dia tidak menunjukkan rasa dingin seperti dulu. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang menyenangkan. Namun, semua ini tidak berpengaruh pada Wang Lin, dan matanya setenang air. Cara kultivasi wanita ini memang aneh. Bahkan ketika energi asalnya terpisah darinya, dia masih mampu melindungi dirinya sendiri. Dia menutup semua yang ada di dalam tubuhnya,
sehingga ular Molngaser tidak bisa menyerap apapun. Namun, dia meremehkan ular Molngaser. Meskipun metode ini berhasil, saya dapat menebak bahwa es ini akan runtuh tidak lama lagi dari sekarang. Mata Wang Lin dingin saat dia merenung, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke arah es. Kamu telah memburuku selama ini dan hampir membunuhku 2 kali. Jika aku tidak membalas dendam, maka aku tidak akan menjadi Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyuman dan tanpa ampun menekan es. Sejumlah besar energi asal di dalam tubuhnya melonjak melalui jarinya dan masuk ke dalam es. Terdengar suara berderak keras dan sejumlah besar retakan mulai muncul di es dengan jari Wang Lin sebagai pusatnya. Retakan itu berhenti 1 inci dari tubuh Yao Bingyun dan tidak dapat berlanjut. Saat Wang Lin menatap Yao Bingyun di dalam es, matanya menjadi dingin. Lebih banyak energi asal dari tubuhnya melonjak ke jarinya dan memasuki es. Saat suara retakan bergema, Wang Lin tidak berhenti. Dia terus bergerak mengelilingi Yao Bingyun dan menunjuk ke tempat yang berbeda. Es dalam jumlah besar berjatuhan hingga hanya tersisa 1 inci es di sekitar Yao Bingyun. Wanita ini pasti termasuk generasi ketiga terbaik keluarga Yao. Karena keluarga Yao ingin membunuhku, maka aku akan menyempurnakannya menjadi pengawal surgawi. Bahkan jika gagal, itu tidak masalah. Hati Wang Lin sangat menentukan. Selama dia adalah musuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika musuhnya sangat cantik, dia tidak akan merasa kasihan. Terlebih lagi, meskipun dia cantik, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Liu Mei. Ini semua karma. Jika kamu tidak memburuku, maka ini tidak akan terjadi hari ini. Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan energi asal esensi yang langsung mengelilingi es di sekitar Yao Bingyun. Saat benda itu menggerus es, tangan kanannya terus-menerus menunjuk ke es. Suara retakan bergema sekali lagi dan es di sekelilingnya mulai pecah. Sebenarnya, jika energi asalnya hadir saat dia menggunakan mantra ini, Wang Lin tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Namun, karena energi asalnya terpisah darinya, hal itu memberi Wang Lin kesempatan ini. Yao Bingyun tidak pernah menyangka Wang Lin ada di sini bersamanya. Selain itu, dia tidak menyangka Wang Lin akan mempertahankan energi asalnya karena armor kulit dewa kuno dan dapat bergerak dengan bebas. Saat es di sekitar Yao Bingyun mulai runtuh, dia perlahan membuka matanya dan menatap Wang Lin. Bab 839. Segel sempurna. Saat mata Yao Bingyun terbuka, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menunjukkan senyuman. Tangan kanannya terbuka dan energi asal dengan cepat mengembun di kelima jarinya. Kelima jari ini semuanya bersinar terang saat mendarat di es di sekitar Yao Bingyun. Lalu Wang Lin dengan cepat mundur. Gas putih mengelilingi tubuhnya, jadi dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun menebasnya. Potongan ini tidak ditujukan pada Yao Bingyun tetapi pada tentakel yang menjeratnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat. Ketika kelima sinar energi asal itu mendarat di es di sekitar Yao Bingyun, terdengar serangkaian suara letupan saat menembus es seperti 5 naga beracun menuju Yao Bingyun. Apa, Dao, milikmu? Yao Bingyun bahkan tidak mengelak atau melihat kelima naga yang berlari ke arahnya. Wajahnya pucat, tapi itu menunjukkan ekspresi tekad, menunjukkan hati Dao yang teguh. Pada saat krisis ini, dia menyerahkan segalanya kecuali hati Dao-nya dan memulai pertarungan domain dengan Wang Lin.
Namun, Wang Lin sudah memperkirakan dia akan melakukan ini bahkan sebelum dia membuka matanya. Lebih tepatnya, Wang Lin dan Yao Bingyun, dalam beberapa hal, adalah orang yang sama. Bahkan ketika mereka akan mati, mereka akan memberikan segalanya. Bahkan jika mereka ditakdirkan untuk mati, mereka akan membawa orang lain ke dalam siklus reinkarnasi bersama mereka. Saat Yao Bingyun membuka mulutnya, matanya dipenuhi kebingungan. Sosok ilusi muncul di hadapannya. Ini adalah sosok seorang wanita, lebih tepatnya, seorang gadis berusia 14 hingga 15 tahun. Rambut gadis itu diikat menjadi sanggul dan dia memiliki penampilan yang lemah dan tidak berdaya. Dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sepertinya dia bisu. Saat gadis itu muncul, domain Dao yang menyedihkan menyebar ke arah Wang Lin. Namun, pada saat ini, potongan surgawi yang dikirim Wang Lin mencapai tentakel di sekitar Yao Bingyun. Wang Lin telah mengendalikan kekuatan Heavenly Chop dengan sangat baik. Itu tidak cukup untuk melukai tentakel tetapi cukup untuk mereka. Ketika Heavenly Chop mengenai tentakel, mereka tiba-tiba berkontraksi. Saat tentakelnya berkontraksi, wajah Yao Bingyun langsung memucat dan dia batuk seteguk darah. Suara juga keluar dari tubuhnya, seolah-olah tulangnya tidak mampu menahan tekanan lagi. Saat tentakelnya berkontraksi, mereka tiba-tiba mulai bergerak cepat. The Heavenly Chop telah tentakel dan membuat mereka menjadi gila. Mata Yao Bingyun meredup. Dengan tubuhnya yang terpisah dari energi asalnya, dia seperti manusia biasa. Dipukul oleh tentakel menyebabkan dia menunjukkan senyuman pahit dan keputusasaan muncul di matanya. Rasa sakit di tubuhnya tidak mampu membuat jantung Dao-nya tidak stabil. Namun, tentakel yang terstimulasi mulai menyerap dengan gila-gilaan. Tidak hanya mereka menyerap vitalitas dan energi asalnya, Dao-nya juga diserap. Gadis ilusi yang muncul sebelum Yao Bingyun menjadi buram dan kemudian menghilang sepenuhnya. Adik perempuan, Yao Bingyun melihat ke arah gadis yang menghilang dan kemudian dia menutup matanya. Vitalitas dan Dao-nya dengan cepat diserap oleh tentakel. Wang Lin sudah menghitung semuanya sebelum dia memutuskan untuk memecahkan kebekuan. Jika dia tidak bangun, maka itu tidak masalah, tetapi bahkan jika dia bangun, mengingat bagaimana dia terjerat oleh tentakel, Wang Lin tidak takut. Yang dia andalkan adalah kecepatan dan inisiatif. Saat domain Yao Bingyun menyebar, ia menghilang, tetapi kesedihan yang luar biasa tetap ada. Ini mengejutkan Wang Lin, dan matanya berbinar. Tanpa ragu, tangan kanannya menunjuk ke arah tubuh Yao Bingyun. Suara letupan dengan cepat bergema saat es di sekitar Yao Bingyun benar-benar runtuh, memperlihatkan tubuhnya. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti, tangannya terus membentuk segel yang jatuh ke tubuh Yao Bingyun. Satu demi satu, pembatasan itu mendarat pada tubuh dan jiwa asalnya. Saat dia terus melakukan pembatasan, tangan kiri Wang Lin menunjuk ke langit dan cambuk karma muncul. Itu masuk ke tubuh Yao Bingyun dan mengunci jiwa aslinya. Wang Lin masih merasa tidak nyaman, jadi dia menamparkan tasnya dan bendera jiwa muncul. Bendera itu melingkari Yao Bingyun dengan erat. Akhirnya, Wang Lin meludahkan stempel penyegel surgawi. Ketika itu muncul, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia berteriak, "Segel!" Ratusan ribu tanda emas muncul dan bergerak seperti sungai emas ke tubuh Yao Bingyun, menyegelnya sepenuhnya. Masing-masing rune mewakili segel.
Saat ratusan ribu rune emas menyegel Yao Bingyun, hati Wang Lin menjadi rileks. Dia mundur kembali ke Tungku dan kemudian tangan kanannya membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke arah Yao Bingyun dan dengan lembut berkata, "Ubah posisi." Tungku itu bergetar, seolah-olah kekuatan yang dapat membelah langit telah muncul di dalam tubuh ular Maungaser. Saat kekuatan ini memenuhi area tersebut, tubuh Yao Bingyun menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, Wang Lin meraihnya dan memasukkannya ke dalam tasnya seperti harta karun. Ini bukan tempat terbaik untuk menyempurnakan penjaga surgawi. Mata Wang Lin berbinar dan dia kembali ke atas Tungku. Sambil berpikir, Tungku itu perlahan melayang ke depan. Sepanjang perjalanan, gas putih di sekitar Tungku sepertinya mengisolasi dirinya sendiri, sehingga tentakel di sekitarnya tidak mengganggunya. Saat itu, ini adalah bagaimana keserakahan mampu menghindari ular Maungaser dan tentakel yang lebih kecil untuk melarikan diri beberapa kali. Namun, dia akan selalu gagal karena kemampuan utama Maungaser Serpent. Namun, hal ini menunjukkan bahwa gas putih dari Tungku memiliki efek tersembunyi di dalam ular Maungaser. Wang Lin sangat berhati-hati. Matanya berbinar saat dia melihat sekeliling. Semua orang yang terjerat tentakel memasuki mata Wang Lin satu persatu. Semakin dalam dia masuk ke area sempit ini, semakin banyak tentakel yang ada. Ekspresi ganas dari semua pembudidaya dan manusia yang menunjukkan rasa sakit yang mereka derita sebelum kematian membuat Wang Lin merenung dalam diam. Saat dia bergerak, selain manusia dan kultivator ini, Wang Lin tidak menemukan apapun dengan aura dewa kuno. Dia tidak sabar dan perlahan bergerak maju. Lebih banyak tentakel secara bertahap muncul. Mereka begitu padat sehingga menutup jalan, sehingga menyulitkan Wang Lin untuk menavigasi. Namun, dengan menggunakan mantra Tungku, Wang Lin bisa langsung berteleportasi melewati mereka. Setelah waktu yang tidak diketahui dihabiskan untuk bergerak maju, manusia dan pembudidaya yang terjerat oleh tentakel berubah. Mereka bukan lagi tubuh yang kering, beberapa memiliki sedikit vitalitas. Namun, vitalitas mereka terlalu lemah. Ibarat lilin yang tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah dan dia terus bergerak maju. Semakin banyak orang dengan sisa vitalitas di tubuh mereka muncul, dan saat dia terus maju, vitalitas dalam tubuh ini menjadi lebih kuat. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menatap terowongan tak berujung dan berpikir, sepertinya ular Maungaser ini menyerap vitalitas dari luar terlebih dahulu. Semakin dalam saya masuk, semakin besar vitalitas yang dimiliki orang-orang yang terjebak di sini. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan orang yang sadar di sini. Mata Wang Lin berbinar saat dia mempercepat dan menyerang ke depan. Jumlah orang dengan sisa vitalitas meningkat, tetapi Wang Lin tidak berhenti untuk memeriksanya. Saat dia mendekat ke dalam terowongan, dia tiba-tiba merasakan panggilan dari dalam jiwanya. Jiwa ini sepertinya berasal dari jiwa. Hal ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar hebat. Ayo, ayo, perasaan ini sepertinya memicu badai di dalam pikirannya. Badai itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melihat Tungku. Suara ini mengandung kekuatan tembus, itu menembus tubuhnya, menembus jiwa asalnya, dan langsung bergema di dalam jiwanya. Panggilan dari jiwa itu tidak hanya mempengaruhi Wang Lin, bahkan tubuh aslinya di Alliance Star System merasakannya. Tubuh aslinya tersembunyi di dalam planet budidaya, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka.
Matanya bersinar terang seperti matahari. Wang Lin tersentak dan matanya berbinar. Ayo, ayo, panggilan itu berlanjut, menyebabkan tidak hanya tubuh Wang Lin, tetapi bahkan jiwa asalnya bergetar. Suara ini memiliki kekuatan yang tak ada habisnya yang membuatnya merasa harus bergerak maju dan melihat apa yang ada di depan. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin menutup matanya, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membukanya. Mereka sekarang dipenuhi dengan tekad. Dia bergegas menuju sumber panggilan itu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, ketika ular Molngazer telah kembali menjadi planet beberapa bulan yang lalu dan kembali tidur, semuanya menjadi sunyi. Seolah semuanya terhenti. Namun, pada hari ini ada seberkas cahaya yang membawa aura mengejutkan datang dari kejauhan. Ini adalah seorang pria parubaya. Dia adalah pria berjubah hitam yang bertarung melawan ular Molngazer. Kali ini dia datang dengan tubuh aslinya. Di belakangnya ada gambar elang hitam setinggi 1000 kaki. Mata elang ini seperti kilat dan tampak dingin. Saat dia muncul, suara gemuruh datang dari kejauhan. Itu adalah Master Flamespark, yang mendekat dengan satu langkah. Saat Master Flamespark muncul, ada kilatan cahaya merah dan formasi segi 8 selebar 100.000 kaki muncul di angkasa. Tekanan yang diberikannya begitu kuat sehingga seseorang dapat merasakannya dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Saat formasi segi 8 bersinar merah, aura yang bisa membuat langit bergetar perlahan menyebar. Formasi bersinar terang dan 4 orang keluar dari dalam. Bab 840. Panggilan dari dalam tubuh ular Molngazer. Mereka berempat mengenakan pakaian merah dan semuanya laki-laki. Ekspresi mereka dingin tanpa emosi apapun, seolah-olah mereka boneka. Saat mereka muncul, mereka terpecah menjadi 4 arah dan mengelilingi planet yang dibentuk oleh ular Molngazer. Keempat anak laki-laki itu duduk dalam posisi lotus dan inti darah melayang keluar dari kepala mereka masing-masing. Keempat inti darah segera terhubung bersama dan mengelilingi ular Molngazer. Orang tua berjubah merah keluar dari formasi raksasa. Meski ekspresinya tenang, matanya dingin. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang ditargetkan pada ular Molngazer. Mata Master Flamespark berbinar saat dia melihat ke arah keempat anak laki-laki itu dan tersenyum. Rekan penggarap siang, Anda sebenarnya telah membawa 4 putra penyegel dewa keluarga siang. Dengan ini, peluang kita akan meningkat. Apakah rekan penggarap Gongsun mengundang teman lain untuk berpartisipasi? Pria berjubah hitam Songun dengan tenang berkata, nenek moyang keluarga Sengong dan keluarga San Li Yunis. Orang tua berjubah merah bernama Siang muncul di sebelah Master Flamespark dan tersenyum. Orang tua ini tidak mengundang banyak orang, hanya Dewa Darah dan Taois 5 warna. Saya yakin mereka akan segera tiba di sini. Setelah mendengar nama Dewa Darah, Master Flamespark mendengus dalam hatinya dan berkata, saya hanya mengundang 1 orang. Adapun siapa orangnya, Anda semua akan tahu sebentar lagi. Saat dia berbicara, seberkas cahaya perak datang dari kejauhan. Ada seorang pria parubaya berdiri di atas cahaya perak, dan penampilannya mirip dengan Sengong Hu. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan semua orang di sini. Sengong, setelah dia tiba, dia mengatupkan tangannya dan tidak lagi berbicara. Dia hanya melihat ke arah ular Molngazer. Tidak ada perubahan pada ekspresinya dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Gelombang cahaya perak melengkung di sekelilingnya,
Itu tampak sangat mengejutkan. Saat ini, suara gemuruh datang dari bintang-bintang dan sebuah kapal raksasa datang dari kejauhan. Ada banyak sekali wanita muda yang mengenakan gaun warna-warni dan menari di kapal. Terdengar tawa keras ketika seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah 5 warna melompat dari kapal dan tiba di samping semua orang. Saya membuat rekan-rekan kultivator menunggu. Dalam perjalanan ke sini, saya menemukan beberapa tungku budidaya yang bagus dan tertunda. Lelaki tua berjubah 5 warna itu berkulit kemerahan dan kulitnya sangat halus, seperti bayi. Begitu dia tiba, aura feminin yang aneh memenuhi area tersebut. Orang tua keluarga Xiang tertawa dan berkata, untuk menarik perhatian Taois 5 warna, tungku budidaya itu pasti luar biasa. Jika Badar Xiang mau, aku akan mengirimkanmu satu setelah kita menangkap binatang ini. Taois 5 warna melihat sekeliling dan diam-diam terkejut. Semua orang di sini adalah monster tua yang terkenal. Karena mereka semua berkumpul di sini, mereka pasti akan menangkap binatang ini. Saat keduanya berbicara, leluhur keluarga Sengong tidak ikut serta dalam percakapan, dia hanya menatap ke arah ular Mongaser. Adapun pria berjubah hitam, dia bahkan lebih diam. Wajah Tuan Flamespark tampak tenang. Meskipun tingkat kultivasi Tao 5 warna tinggi, hal itu tidak layak untuk diperhatikan. Tepat pada saat ini, seseorang datang dari kejauhan. Dia berkulit putih dan tampak seperti pria muda, tapi dia mengeluarkan aura kuno. Secara keseluruhan, ini membuatnya mengeluarkan aura aneh. Tidak ada harta ajaib apapun di bawahnya, dia berjalan dengan kakinya. Dia sangat tenang, dan ketika dia tiba, dia hanya melihat ke semua orang sebelum menggenggam tangannya. Dia tidak berbicara. Li Yunzi. Mata Tuan Flamespark menyipit. Rumor mengatakan bahwa Li Yunzi dari keluarga Zhan memiliki temperamen yang buruk. Suatu kali, dia mengamuk dan memusnahkan 13 keluarga petani. Ini membuatnya terkenal dan semua orang ingat emosinya. Master Flamespark menarik pandangannya dan tiba-tiba melihat ke kejauhan. Pria berjubah putih itu mengangguk sedikit dan berdiri di sana. Dia masih belum mengatakan sepatah kata pun. Sejumlah besar lampu merah muncul di kejauhan dan bau darah dengan cepat menyebar ke seluruh cakrawala. Cahaya darah dengan cepat muncul dalam jarak 100 kaki dari semua orang dan segera mengembun menjadi seseorang. Orang ini adalah seorang lelaki tua dengan alis merah dan jubah merah darah yang terlihat seperti diwarnai dengan darah segar. Dia memiliki ekspresi muram, dan ketika dia muncul, dia tidak melihat orang lain. Sebaliknya, dia melihat ke arah ular Mongaser dengan cahaya misterius di matanya. Dewa Darah. Saat dia muncul, semua mata monster tua itu menyipit dan menatapnya. Tidak terkecuali Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong. Dewa Darah mengalihkan pandangannya dan matanya menyapu semua orang di sini. Akhirnya, dia memandang Master Flamespark dan dengan tenang berkata, Master Flamespark, Anda mengambil jiwa asal cucu saya. Setelah terowongan menuju sistem bintang aliansi dibuka, kita akan bertempur. Ada kilatan rasa dingin di mata Master Flamespark dan dia tersenyum. Saya merasa terhormat bisa menemani Anda. Pada saat ini, sambaran petir menyambar wilayah utara. Hampir semua utusan kuil surgawi guntur telah keluar. Mereka mengitari Mongaser Serpent dan membentuk blokade melingkar sejauh 50.000 km dari Mongaser Serpent.
Masing-masing utusan ini membentuk segel yang memungkinkan mereka terhubung satu sama lain melalui metode rahasia. Segera, guntur lebat muncul di antara mereka dan membentuk blokade guntur di sekitar ular Moongaser. Sekitar 5.000 kilometer di belakang para pembawa pesan adalah para petani yang mengenakan jubah hitam dan merah. Mereka membentuk penyumbatan kedua untuk memastikan tidak ada yang lolos. Wang Lin tentu saja tidak tahu tentang semua ini. Panggilan dari jiwanya menjadi semakin jelas, dan saat jiwanya bergetar, menyebabkan seluruh darahnya mendidih. Masih berdiri di atas tungku besar, Wang Lin bergerak sangat cepat dan bergegas menuju ujung lorong sempit. Panggilan dari jiwanya semakin kuat hingga memenuhi jiwa ini. Ayo, ayo, Wang. Lin bergerak semakin cepat. 5 menit kemudian, panggilan itu seperti guntur dan bergema di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia melihat apa yang memanggilnya ke depan. Apa yang dilihat Wang Lin menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di depannya ada lebih dari 100 tentakel yang melilit bayi. Tubuh bayi ini sangat besar, tingginya puluhan kaki. Matanya saat ini tertutup dan dia meringkuk. Vitalitas yang kaya dari tubuhnya diserap oleh ular Moongaser. 8 bintang ilusi berkelap-kelip di dahi bayi itu, tetapi tidak ada satupun yang padat. Mereka berputar, menciptakan kekuatan misterius yang juga diserap oleh ular Moongaser. Wang Lin tersentak. Pikirannya terkejut seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak dewa kuno. Wang Lin menatap ini dan mengingat kembali ingatan dewa kuno Tusi. Hanya ada 2 penjelasan mengapa bintang pada bayi itu hanya ilusi. Yang pertama adalah ayah anak tersebut adalah dewa kuno bintang 8 dan telah meninggalkan kekuatan dewa kuno bintang 8 di dalam tubuh anak tersebut. Yang kedua sangat menakutkan, dan penjelasan ini membuat hati Wang Lin terasa dingin. Penjelasan kedua adalah bahwa dewa kuno anak-anak ini bukanlah seorang anak kecil melainkan dewa kuno bintang 8 dewasa. Namun, dia terluka parah atau mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Hal ini menyebabkan kekuatan dewa kunonya merosot, jadi dia beralih dari wujud dewasanya kembali ke wujud anak-anak ini. Jika itu benar-benar penjelasan kedua, lalu kemana perginya kekuatan dewa kuno itu? Wang Lin murung saat dia melihat sekeliling. Dia secara khusus fokus pada ratusan tentakel, dan sebuah ide mengejutkan muncul. Mungkinkah perubahan besar-besaran yang dilakukan Moongaser Serpent ada hubungannya dengan ini? Ular Moongaser menangkap dewa kuno dan sekarang memiliki kekuatannya. Wang Lin perlahan mundur. Namun, dan dia tidak tahu, tapi mengapa dia merasakan rasa sedih yang kuat dari hatinya. Kesedihan ini datang dari hubungannya dengan tubuh aslinya. Kesedihan ini sangat kuat, dan ketika menyebar, kesedihan itu segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Anggota klan saya, sebuah suara tiba-tiba bergema di dalam jiwa Wang Lin. Ini adalah bahasa para dewa kuno. Itu berisi aura kuno yang begitu kuat sehingga cukup untuk membuat manusia menjadi tua seketika. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat anak dewa kuno yang dikelilingi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Waktuku, tidak banyak, ada aura klanku di dalam dirimu, namun, itu tidak kuat, biarkan anggota klanku yang sebenarnya datang dan menerima warisan terakhirku. Tubuh Wang Lin gemetar dan berbisik, apakah Anda anak emas kuno atau apakah Anda kemunduran dari dewa kuno? Aku seorang, saat dewa kuno itu mulai menjawab, tentakel di sekitar tubuhnya tampak menjadi gila dan terserap seperti orang gila.
Tonjolan dalam jumlah besar muncul di tentakel saat mereka menyerap dengan cepat. Ini tidak hanya terjadi pada dewa kuno, tapi semua orang juga. Beberapa orang yang sudah memiliki tubuh rapuh meledak. Jelas sekali bahwa semua vitalitas mereka tiba-tiba diambil dan mati total. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia tidak ragu untuk kembali ke dalam tungku dan membentuk segel. Gas putih segera mengelilinginya. Daerah yang mengalami perubahan besar ini bukan hanya daerah di sekitar Wang Lin, seluruh jalan sempit menjadi gila. Seolah-olah ular Moongazer putus asa, ia dengan cepat menyerap semua vitalitas. Seolah-olah ia akan langsung menyerap semua makanan yang disimpannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suara letupan bergema saat tubuh mumi itu roboh. Vitalitas terakhir mereka diserap oleh ular Moongazer. Di saat yang sama, tempat ini mulai bergetar hebat seolah-olah sesuatu yang tidak terbayangkan telah terjadi di luar. Setelah itu, raungan marah bergema di seluruh Moongazer Serpent. Ular Moongazer yang lebih kecil di luar pusaran semuanya terbang ke udara dengan ekspresi ganas. Saat ini ada auman Moongazer Serpent yang lebih kecil di mana-mana di dalam Moongazer Serpent. Ada terlalu banyak ular Moongazer yang lebih kecil. Mereka dengan cepat bergerak di bawah pimpinan 8 ular Moongazer besar. Pertempuran yang sangat besar yang jarang terlihat di sistem bintang manapun terjadi di luar Moongazer Serpent.